Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Bacaan dan refleksi dalam Injil hari ini mengajak kita merenungkan pertanyaan yang sejak dulu memenuhi hati manusia. Di manakah kerajaan Allah? Orang Farisi pada zaman Yesus menanyakannya. Para murid juga penasaran. Bahkan sampai hari ini pertanyaan itu tetap muncul dalam berbagai cara. Di mana kerajaan Allah? Mengapa hidup penuh masalah? Mengapa keadilan seperti sulit ditemukan? Mengapa damai terasa jauh? Namun Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Masalah utama bukan terletak pada keberadaan kerajaan Allah, tetapi pada cara manusia memahaminya. Banyak orang termasuk para murid menyangka kerajaan Allah adalah kekuasaan politik, kejayaan duniawi, atau perubahan sosial secara instan. Mereka ingin Mesias yang mampu menggulingkan kekuasaan Romawi, mendirikan kerajaan baru, dan memberi mereka kedudukan terhormat. Namun Yesus datang bukan untuk merebut kursi kekuasaan, tetapi merebut hati manusia. Ia bukan membangun kerajaan geografis, tetapi kerajaan kasih. Kerajaan Allah bukan urusan dominasi, tetapi pertobatan. Bukan soal menang atau kalah, tetapi keselamatan jiwa. Saudara-saudari, Paus Benediktus ke-16 menjelaskan, Yesus sendiri adalah kerajaan Allah. Di mana ada Yesus, di situ hadir kasih Bapa, kerahiman, keadilan, dan harapan baru. Maka pertanyaan pertama yang harus direnungkan adalah apakah Yesus sungguh Raja dalam hidup kita, dalam pikiran kita, keputusan kita, waktu kita, pekerjaan, dan keluarga kita. Kerajaan Allah itu tidak tampak besar secara lahiriah, mulai dari yang kecil, dari doa yang setia, dari hati yang mau mengampuni, dari sikap jujur meski tidak dilihat orang, dari kasih yang diwujudkan dalam pelayanan, dari iman yang bertahan dalam penderitaan. Kerajaan Allah tumbuh pelan seperti benih dalam tanah, tetapi pasti dan tidak dapat dihentikan oleh kekuatan dunia manapun. Gereja bukan hanya lembaga, gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, tempat rahmat mengalir melalui sakramen. Di sinilah Allah menyembuhkan luka batin melalui tobat, memberi hidup baru melalui baptisan, dan menyatukan kita dalam tubuh Kristus lewat Ekaristi. Walaupun gereja sering dianggap lemah secara politik, bahkan kadang dihina atau ditolak, kuasanya justru terletak pada daya rohani, pada kesaksian kasih dan kebenaran yang melampaui dunia ini. Saudara-saudari, di zaman ini banyak orang masih salah paham tentang kerajaan Allah. Ada yang berpikir Tuhan hanya hadir kalau ekonomi lancar dan hidup sukses. Ada yang hanya mencari Allah saat butuh pertolongan. Ada pula yang ingin menjadikan Injil sebagai alat politik atau kepentingan kelompok. Namun Yesus mengingatkan, kerajaan Allah hadir hari ini dalam hati kita dan di sekeliling kita, jika kita mau membuka diri kepada Allah.
Ia hadir dalam keluarga yang berusaha tetap bersatu dalam cinta. Ia hadir dalam orang kecil yang tetap jujur di tengah korupsi. Ia hadir dalam mereka yang tetap berdoa meski hidup berat. Ia hadir dalam umat yang tetap setia mengikuti Ekaristi. Ia hadir dalam orang yang memilih mengampuni daripada membalas dendam. Kerajaan Allah mulai ketika kasih menjadi cara hidup kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menjadikan Yesus Raja dalam hidup kita bukan hanya di bibir tetapi di dalam sikap dan pilihan hidup kita. Marilah kita membangun kerajaan Allah mulai dari hal yang kecil, keluarga yang penuh kasih, tempat kerja yang jujur, pelayanan yang tulus. Marilah kita hidup berjaga-jaga dalam iman, setia dalam doa dan ekaristi, karena pada akhirnya kita diarahkan menuju kedatangan Kristus kembali. Semoga kita tidak hanya mencari kerajaan Allah, tetapi menghadirkannya dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu